Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi yang mengejutkan pada tenaga honorer. Informasi yang datang dari Menpan RB dan BKN terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer dapat masalah besar. Pendapat BKN dan Kemenpan RB berbeda soal seleksi P3K tahun 2024. Untuk mengetahui secara detail, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Lagi, tenaga honorer mesti dihadapkan dengan berbagai masalah seputar seleksi P3K 2024. Menpan RB dan BKN yang notabene menjadi instansi yang diharapkan mampu memberi solusi justru berpendapat berbeda. Kondisi ini membuat bingung tenaga non-ASN yang menaruh harapan besar pada penataan tahun ini. Mengutip pernyataan Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas di pertengahan September 2024 menyebutkan bahwa tes seleksi P3K bagi tenaga honorer hanya formalitas. Sebanyak 1,7 juta tenaga honorer akan mendapatkan NIP P3K. Kalaupun tes itu hanya formalitas, kata Menpan RB dikutip klikpendidikan.id dari dpr.go.id pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Namun, pada saat resmi dilakukan, pendaftaran seleksi P3K 2024 periode 1 mulai tanggal 1 Oktober 2024, sejumlah persyaratan muncul. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widianto mengungkap dengan pendapat yang berbeda dari Menpan RB. Menurut Aris, bagi seorang pelamar bisa diangkat menjadi calon ASN P3K harus ada beberapa persyaratan. Pertama dan yang paling utama adalah tersedianya formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Formasi tersedia saat ini sekitar 1,01 juta berbanding jumlah tenaga non-ASN database BKN sebesar 1,3 juta. Jika semua 1,3 juta mendaftar, pasti ada yang tertinggal. Belum lagi XTHK 2, belum tenaga non-ASN yang non-database BKN. Tersedianya formasi ini dibatasi hanya untuk masing-masing instansi, bahkan masing-masing lokasi.
Masalahnya, tidak semua instansi mengalokasikan formasi sesuai dengan kondisi jumlah non-ASN yang ada di instansinya. Berdasarkan kondisi inilah, Aris Widianto berpendapat bahwa seleksi P3K 2024 bagi honorer bukan formalitas. Kalau mereka semua mendaftar, berarti ada yang tidak terangkat. Berarti seleksinya bukan formalitas, kata Aris dilansir dari YouTube @bkn_go_id_official. Masalah lain juga diungkap Deputi Bidang Sinka Suharmen yang menyebut tenaga honorer yang tidak mendaftar akan dipecat. Kalau mereka tidak mendaftar P3K 2024 akan dipecat atau diberhentikan, kata Suharmen dilansir dari bkn.go.id. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang dapat kami sampaikan tadi bisa bermanfaat. Informasi ini mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024, yaitu tenaga honorer dapat masalah besar. Pendapat BKN dan Kemenpan RB berbeda soal seleksi P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.